Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Alfrezel dengan NIM 2303715 Universitas Negeri Padang, jurusan Statistika, Prodi D3 Statistika. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya pada mata kuliah analisis data eksploratif mengenai analisis hubungan suhu badan dan detak jantung pada ibu hamil. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu identifikasi kondisi data. Data yang digunakan dalam perancangan proyek yaitu dataset kelima yang berisi informasi mengenai kesehatan ibu hamil yang mencakup age, systolik BP, diastolik BP, BS, body temp, heart rate, dan risk level. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Ibu Fitri Mudiasari, pada analisis data eksploratif. Dengan ukuran variabel mencakup 7 variabel, di mana variabel yang terdapat dalam data adalah yang pertama, usia, yaitu usia perempuan dalam tahun saat sedang hamil. Yang kedua, yaitu sistolik BP, yaitu nilai tekanan darah bagian atas dalam milimeter merkuri. Yang ketiga, sistolik BP, nilai tekanan darah bagian bawah dalam milimeter merkuri. Yang keempat, BS, kadar glukosa darah dalam konsentrasi molar. Yang kelima yaitu body temp, suhu tubuh dalam derajat Celcius. Yang keenam ada heart rate, detak jantung normal saat istirahat dalam denyut per menit. Yang ketujuh ada risk level, tingkat intensitas risiko yang diprediksi selama kehamilan berdasarkan atribut sebelumnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan data. Pada dataset yang saya pilih yaitu tidak terdapat missing value atau nilai data hilang. Dataset ini mencakup jenis data kategorik dan numerik di mana masing-masing jenis data memiliki peran penting dalam analisis kesehatan. Boleh diketahui bahwa age, systolik BP, diastolik BP, BS, body temp, dan heart rate merupakan data numerik, dan risk level merupakan data kategorik. Bisa dilihat pada gambar saya yaitu tidak terdapat missing value dan duplikat datanya, tidak ada baris yang memiliki nilai yang sama persis dengan baris lainnya. Setiap baris memiliki setidaknya satu nilai yang berbeda dari baris lainnya. Selanjutnya ada gambar summary ringkasan data yang menunjukkan yang pertama usia. Minimum 10 tahun, kuartil 1 19 tahun, mediannya 26 tahun, rata-ratanya 29,87 tahun, kuartil 3-nya 39 tahun, maksimumnya 70 tahun. Selanjutnya sistolik BP-nya atau tekanan darah sistolik minimum 70, kuartil 1-nya 100, mediannya 120, min-nya 113,2, kuartil 3-nya 120 dan nilai maksimumnya 160. Selanjutnya diastolik BP atau tekanan darah diastolik. Minimumnya yaitu 49, kuartil 1-nya 65, mediannya 80, min-nya 76,46, kuartil 3-nya 90, maksimumnya 100. Yang keempat ada BS atau blood sugar. Nilai minimumnya 0,2507, kuartil 1-nya 0,2565, mediannya ada 0,2951, min-nya 4,3058, kuartil 3-nya 8, maksimumnya 19. Suhu tubuhnya minimumnya 4,08, kuartil 1-nya 98, mediannya 98, min-nya 98,386, kuartil 3-nya 98, maksimumnya 103. Heart rate-nya atau detak jantungnya minimum 7, kuartil 1-nya 70, mediannya 76, min-nya 74,3, kuartil 3-nya 80, maksimumnya 90. Risk level-nya yaitu jumlah datanya ada 1014, tipe data karakter, dan modus karakter. Ringkasan ini memberikan gambaran umum tentang distribusi data untuk setiap variabel dalam dataset, termasuk nilai-nilai sentral, min, median, dan sebaran data, minimum, maksimum, kuartil. Selanjutnya ada menelaah data. Tujuan analisis data yaitu mengidentifikasi pola, mengidentifikasi risiko kesehatan, meningkatkan efisiensi, dan mengidentifikasi penyebab masalah dan menemukan solusi yang efektif, meningkatkan kesehatan ibu hamil. Selanjutnya memilih variabel yang digunakan untuk mendapatkan tujuan analisis. Variabel yang saya gunakan pada analisis ini adalah usia,
suhu tubuh, detak jantung, tingkat risiko, dan juga jumlah individu. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara suhu badan dan detak jantung pada ibu hamil. Hubungan ini merupakan area penting dalam studi kesehatan maternal selama masa kehamilan. Tubuh wanita mengalami berbagai perubahan fisiologis yang dapat mempengaruhi kedua parameter ini. Bisa dilihat grafik pada data yang saya gunakan. Yang pertama ada box plot, di mana grafik ini menunjukkan hubungan antar detak jantung dan suhu badan dengan tingkat risiko pada ibu hamil yang divisualisasikan dalam bentuk box plot. Pada sumbu X, variabel suhu badan yang berkisar antara 25 hingga 100. Sedangkan sumbu Y menunjukkan detak jantung dengan rentang 25 hingga 75. Box plot untuk kelompok risiko tinggi yaitu merah dan risiko rendah hijau memiliki sebaran data yang cukup luas yang mengidentifikasi variabilitas yang tinggi dalam pengukuran kedua parameter. Kelompok risiko menengah yaitu biru memiliki box plot yang lebih kecil, menunjukkan sebaran data yang lebih konsentrasi, dan data ini mengidentifikasi bahwa meskipun detak jantung mungkin merupakan kelompok risiko berbeda, suhu badan tampaknya menjadi faktor pembeda yang lebih signifikan dalam menentukan tingkat risiko pada ibu hamil. Selanjutnya ada diagram batang, di mana diagram batang tersebut menampilkan distribusi tingkat risiko pada sekelompok individu yang terbagi menjadi 3 kategori risiko. Dari data yang ditampilkan, kelompok risiko rendah atau low risk memiliki jumlah individu tertinggi sekitar 400 orang. Ini diikuti oleh sekelompok risiko menengah, mid risk, yang berjumlah sekitar 350 orang. Dan kelompok paling sedikit yaitu high risk, di mana terdapat sekitar 275 orang. Jumlah yang cukup signifikan pada kategori risiko menengah dan tinggi mengidentifikasi perlunya perhatian khusus dan pemantauan berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya ada tampilan infografis saya mengenai analisis hubungan suhu badan dan detak jantung pada ibu hamil. Di sini ada merupakan upaya pencegahan di mana yaitu pemeriksaan rutin, hidrasi yang cukup, aktivitas fisik yang seimbang, lingkungan yang nyaman, nutrisi seimbang, menghindari stres berlebihan, tenaga medis, dan pendidikan. Ada juga faktornya bisa dibaca, dan diagram batang, penjelasan dari diagram batang yang saya jelaskan tadi, dan juga box plot. Sekian hasil yang ingin saya tampilkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.